Terima kasih sahabat 1001 Kisah. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi 1001 Kisah lainnya. Terima kasih untuk supportnya. Semoga channel ini dapat berkembang dan sahabat-sahabat semua juga diberi umur yang panjang juga rezeki yang berlimpah. Aku melotot. Beberapa saat terlihat langkah-langkah cepat. Mereka lewat di hadapan kami dengan menggotong sesuatu. Ketika adikku bertanya kepadaku, aku jawab pertanyaannya yang lugu itu. Mereka membawa barang berat, masing-masing ikut serta membawanya. Aku sendiri tidak menyadari bahwa yang digotong itu adalah ibuku. Kalau aku tahu, pasti ku pegang dan tidak ku biarkan pergi. Kaum lelaki pun pergi menghilang. Suasana menjadi hening. Kami duduk dan bermain-main di atas tanah dengan tenang. Di bawah pohon, sebagaimana kebiasaan kami bersama ibu. Itulah hari pertama, kami pergi ke kebun tanpa mengenakan sepatu. Kami haus tetapi tidak kami dapatkan air. Tiba-tiba datanglah salah seorang wanita kerabat kami dan membawa kami masuk bersamanya. Keesokan paginya, kami mulai membahas masalah itu di setiap tempat. Aku mengumpulkan kekuatanku dan berkata kepada adikku yang terus menangis, "Ibu pasti pulang lagi." Nenekku dengan tergopoh-gopoh datang ketika suara tangis kami mengeras. Ia memeluk kami, aku masih merasakan air mata ibuku yang menetes di kepalaku. Setiap kali kulihat seorang ibu, tercium olehku bau khas ibuku. Aku teringat bahwa suatu hari ketika kami membuatnya marah, ia berkata, "Aku akan pergi dan meninggalkan kalian." Aku juga masih ingat ketika kami pergi mengunjunginya di rumah sakit. Di samping pembaringannya, ayahku membimbingku. Ia berkata kepada ibu, "Ini dia arwah." Ibu memelukku dan menciumku, kemudian memeluk adikku. Air matanya bercucuran, sambil menekan tanganku yang kecil dan menciumnya dengan kuat. Setiap hari, suaranya mengetuk pendengaranku. Suara terakhir yang kudengar darinya adalah, "Aku titipkan kalian berdua kepada Allah, yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan di sisinya." Kemudian ia terisak menangis dan menutup wajahnya. Mereka mengeluarkan kami dari kamarnya, sementara kami terus menangis, berlinang air mata. Kami pun mulai berpindah dari rumah yang di dalamnya terdapat ayah, ibu, juga saudara. Kini ia sudah pergi, maka kami pun pergi. 5 tahun kemudian, aku kembali ke rumah ayahku. Datang dari rumah nenekku, aku dan juga adikku. Orang yang pergi karena kematian tidak dapat diharapkan akan kembali, meskipun orang yang pergi melakukan perjalanan akan selalu kembali lagi. Ternyata ada seorang wanita di rumah ayahku. Ini adalah Asma. Berilah salam kepadanya. Ia bukan ibuku, tetapi ia adalah wanita yang paling baik bagi ayahku. Ia memperhatikan pendidikan kami dengan yang terbaik. Ia juga bertekad agar aku menyelesaikan studiku. Ia memulai dengan menganjurkan diriku menghafal Al-Quran, memilihkan teman-teman yang solihah untuk diriku, menyiapkan segala yang aku inginkan dan yang adikku inginkan, bahkan lebih daripada itu. Terkadang Dan untuk kisah menarik lainnya, silakan sahabat cek di channel 1001 Kisah. Terima kasih.